Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Selama kurang lebih 1,5 tahun, Marcelino Ferdinand yang kala itu berseragam KMSK Denzee jadi salah satu representatif Indonesia di persepak bolaan Belgia. Namun, dengan bergabungnya Marceng ke Oxford United, banyak yang mengira bahwa aroma Indonesia di Belgia akan semakin luntur. Tapi, perkiraan itu ternyata salah besar. Tanpa kehadiran Marcelino, sepak bola Belgia justru semakin diwarnai dengan aksen-aksen Indonesia. Bukan cuma pemain saja, melainkan juga ada klub yang dihidupi oleh pengusaha asal Indonesia. Mau bukti? Berikut adalah bukti bahwa aura Indonesia yang semakin kuat di Liga Belgia meski tanpa Marcelino. Sebelum spill satu persatu, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Marcelino sendiri jadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang berkarir di Belgia. Selama berseragam klub kasta kedua Liga Belgia itu, Marcelino mengaku telah merasakan perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Entah itu secara teknik, pengambilan keputusan, atau kekuatan fisik. Meski berkarir di Belgia adalah sesuatu yang patut dibanggakan, Marcelino cukup bermasalah dengan menit bermain, cedera, keputusan pelatih dan persaingan di skuad utama yang ketat jadi batu sandungan yang menghalangi perkembangan Marcelino. Oleh karena itu, dengan bergabung Oxford, klub yang dimiliki Erick Thohir, dirinya berharap bisa mendapat menit bermain yang lebih baik. People come and go. Jika ada yang pergi, pasti ada yang datang. Marcelino boleh pindah ke Inggris, tapi terah Indonesia tetap terjaga dengan baik di Liga Belgia karena banyak yang menggantikan. Salah satunya dengan promosinya FC Vidender ke kasta tertinggi. Itu menjadi bukti bahwa pengaruh Indonesia akan semakin kuat di Liga Belgia musim 2024-2025. Jika kalian belum tahu, FC Vidender merupakan salah satu klub Eropa yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Sosok kuat di balik keberhasilan Dender menembus kasta tertinggi Liga Belgia adalah Sihar Sitorus, salah satu orang penting yang berkecimpung di dunia bisnis kelapa sawit dan politik di Indonesia. Soal seberapa kaya dan bagaimana Sihar Sitorus mengelola FC Vidender, bisa kalian tonton di video Starting Eleven Story sebelumnya. Intinya, dengan adanya FC Vidender di Liga Pro Belgia, itu semakin menguatkan dominasi Indonesia di Belgia. Apalagi beredar kabar kalau Sihar berkeyakinan untuk terus membantu perkembangan pemain Indonesia melalui segala akses yang dimilikinya di Belgia. Hal tersebut langsung dibuktikan dengan mendatangkan pemain Indonesia Ragnar Oratmangun. Pemain yang murah senyum itu didatangkan dengan status bebas transfer dan diikat kontrak berdurasi 2 musim setelah kontraknya diputus oleh klub lamanya, Groningen. Pemilik klub pun turut menceritakan awal mula mengapa memilih Wak Haji sebagai rekrutan baru. Dilansir Tribun News, Sihar Sitorus mengatakan bahwa salah satu alasannya karena tim kepelatihan FC Vidender membutuhkan pemain dengan tipikal seperti Ragnar Oratmangun. Mantan pemain Go Ahead Eagles itu merupakan pemain sayap serba bisa. Fleksibilitasnya sangat diperlukan untuk skema permainan Dender musim ini. Di samping itu, manajemen juga mempertimbangkan faktor lain dalam mengontrak Ragnar. Mendatangkan Ragnar lebih ke keputusan teknikal. Kalau soal bagus-bagusan, mungkin banyak yang sama bagus atau bahkan yang lebih bagus dari Ragnar. Tapi ya itu tadi, banyak pertimbangan-pertimbangan seperti budget, timing, kontrak, dan lain-lain. Jadi banyak pertimbangannya. Lebih lanjut, pengusaha kelahiran Jakarta itu sangat percaya dengan pengalaman Ragnar Oratmangun selama berkarir di Liga Belanda. Sihar percaya bahwa Ragnar bisa membantu FC Vidender tampil kompetitif di Liga Pro Belgia, mengingat secara kualitas Liga Belanda lebih bagus ketimbang Belgia. Bergabung Dender akan jadi petualangan baru bagi Ragnar Oratmangun.
Karena sebelumnya pria berusia 26 tahun itu belum pernah berkarir di luar Belanda, hampir seluruh karir profesionalnya dihabiskan bersama klub-klub Belanda seperti Go Ahead Eagles, Top Os, Fortuna Sittard, dan Groningen. Bukan cuma Ragnar Oratmangun yang berstatus pemain baru di Liga Belgia, Jairo Riedwold juga baru saja merampungkan transfernya ke Royal Antwerp. Juara Liga Belgia musim 2022-2023 itu mendatangkan Jairo dengan status bebas transfer usai kontraknya tidak diperpanjang oleh Crystal Palace. Di Royal Antwerp, Jairo Riedwold mendapat kontrak berdurasi setahun alias hingga akhir Juni 2025 disertai dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Tapi, apa hubungannya Jairo dengan Indonesia? Sini, Mimin kasih paham. Jairo merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia berlabel Grade A. Beberapa bulan lalu, Jairo Riedwold sempat ramai diperbincangkan oleh netizen tanah air setelah diklaim ingin membela timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax Amsterdam itu memang memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang kabarnya berasal dari Manado. Namun, belum ada tindak lanjut tentang perpindahan kewarganegaraannya. Karena menaturalisasi Jairo bukan hal yang mudah bagi PSSI, prosesnya bisa saja sama panjangnya seperti Martin Paes. Itu karena Jairo tercatat pernah membela timnas Belanda di ajang kualifikasi Euro 2016. Meski belum kelihatan nih Jairo bakal berseragam merah putih atau tidak, dirinya tetap menambah sentuhan Indonesia di Liga Belgia. Nah, dua pemain baru tersebut nantinya akan menghadapi pemain timnas Indonesia yang sudah lebih dulu berkarir di Liga Belgia. Siapa lagi kalau bukan si hobi joget, Sandy Walsh. Pesepak bola yang baru saja menunaikan janji suci dengan sang kekasih itu bahkan sudah berkarir di Belgia sejak usia muda. Meski sempat membela timnas Belanda usia muda, Sandy merupakan pemain kelahiran Brussels, Belgia. Oleh karena itu dirinya membangun karir sepak bolanya di Belgia. Klub pertama Sandy adalah Tempo Overijse, lalu mulai mendapat perkembangan yang signifikan ketika membela Genk tahun 2012. Bersama Genk, Sandy pun mendapatkan kesempatan untuk tampil di skuad utama. Jika ditotal, Sandy sudah membela 6 klub Belgia yang berbeda. Asam garam kehidupan sudah pernah dirasakan Sandy selama berkarir di Belgia. Kini pemain berusia 29 tahun itu berseragam KV Mechelen. Ini jadi musim kelima Sandy membela klub yang bernuansa merah kuning tersebut. Secara performa, Sandy termasuk konsisten, dirinya tak tergantikan di skuad utama Mechelen. Dalam 4 musim terakhir, menit bermain Sandy selalu di atas 2.000 menit per musim. Itu jumlah yang sangat baik bagi pemain tim nasional Indonesia. Sayangnya, Sandy belum pernah memberikan trofi untuk Kevin Mechelen. Di luar nama-nama itu, jangan lupakan bahwa sepak bola Belgia juga masih punya Shani Patinama yang kini bermain untuk KAS Jupan. Pemain keturunan Semarang itu menandatangani kontrak berdurasi 2 musim pada awal tahun 2024. Sayangnya, Patinama nggak masuk circle-nya Sandy Walsh di kasta tertinggi Liga Belgia. Itu karena Jupan baru saja terdegradasi ke kasta kedua pada akhir musim lalu. Tapi tak perlu khawatir, walau Patinama cuma main di kasta kedua Liga Belanda, dirinya masih bisa berpeluang untuk bertanding melawan Ragnar Oratmangun atau Sandy Walsh di kompetisi Crocky Cup. Turnamen ini juga bisa disebut sebagai Piala Belgia. Ya, kurang lebih statusnya sama seperti di FB Pokal di Bundesliga atau FA Cup di Liga Inggris. Dengan begitu, hengkangnya Marcelino Ferdinand ke Oxford United tidak membuat aroma Indonesia di Belgia menghilang. Bisa dibilang justru makin kental karena ada beberapa tambahan. Abis ini, bisa kali pemain Indonesia pada ngumpul di Serie A biar Bang Jai ada temennya.